Ba'atha Rasulullah asyarata rahatin. Rasulullah mengutus 10 rahat. Rahat itu semacam kaum kayak begitu. 10 orang. Ainan sirriyatan. Ainan itu mata-mata yang tersembunyi. Jadi ini masih dalam awal-awal dakwah. Di sana banyak tantangan dari orang-orang di luar Islam, khususnya dari kaum musyrikin yang ada di Makkah. Nabi pergi ke Madinah. Setelah di Madinah pun masih orang-orang yang ada di Makkah mengejar Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Maka biasa dalam strategi peperangan ada ingin mencari tahu kabar lawan. Makanya ada namanya ain. Ain itu mata. Mata-mata. Mata-mata yang tersembunyi, ya ada yang tahu. Wa ammara alaihim, dan pemimpinnya Allah ammara, Nabi mengangkat sebagai amir, sebagai pemimpin di antara 10 orang tersebut Asim bin Thabit al-Ansari. Namanya Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Asim, Sayyidina Asim. Fantalaku hatta idza kanu bil hadati atau bil hudati, ada 2 nama tempatnya. Setelah mereka sampai masuk ke Hud'ah, mengatakan Hudat, nanti di akhir ada Hudat atau Hud'ah, yaitu tempat baina Asfan wa Makkah, satu tempat antara Asfan dan Makkah. Nggak kebayang, nanti insyaallah umrah haji cari mana Asfan. Mekah ya tentu kedatangi. Asfan tidak dilewati, harus pakai kendaraan khusus. Dzukiru li hayyin min Hudzail yuqalu lahum banul hayyan. Akhirnya kedatangan 10 orang ini dzukiru, disebut, artinya tercium, terdengar oleh orang satu kampung dari Hudzail. Yuqalu lahum, disebut mereka itu dengan Bani Lihyan. Jadi terdengar ada Nabi Muhammad mengirim mata-mata 10. Dzukiru, disebut, terdengar. Akhirnya ya mereka orang dari Bani Lihyan tersebut nafaru lahum, nafaru membuat lari, mengusir, ya menghalau, mencari. Biqaribin bin ati rajulin ramin, dengan 100 orang jago pemanah. Dikirim orang hebat untuk menghalau dan menghentikan upaya untuk mengetahui keadaan orang-orang kafir. Faqtassu atharuhum, kemudian mereka dari Bani Lihyan itu atau Hudzailiyin tadi mengikuti jejak, mencari jejaknya orang yang diduga utusannya Nabi Muhammad. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kecuali ada seorang perempuan, dalam beritain seorang perempuan tiba-tiba menemukan ada korma, ada biji-biji korma, dan mereka cerdasnya orang-orang Arab waktu itu ya. Ada biji-biji korma, ini kok ada korma kecil, kulit bijinya kecil banget, ini bukan kormanya orang Madinah, ini pasti kormanya orang Mekah. Disampaikan di sini ada bekas makanan kormanya orang Mekah, dan ini lihatannya baru, ini baru, orang paham kayaknya ada di sini, sekitar sini. Akhirnya semangat pasukan 100 orang tadi langsung mencari di wilayah tersebut karena ada tanda-tanda biji kurma. Jadi memang ketahuan sebuah tempat. Orang dulu kan makanannya itu nggak ada, bisa bawa kompor atau nasi bungkus ya kurma, paling aman kurma. Jadi yang namanya orang lapar makan kurma, bijinya nggak ditelan, ditaruh, ninggalkan jejak. Nah ini kurma, ini biji baru, dan ini bukan biji kurmanya orang Mekah, bukan biji orang Madinah, ini bukan biji orang Mekah, ini dari Madinah ini. Berarti ini mesti orang yang datang dari Madinah. Diduga yaitu utusan Nabi. Terus dicari tempat tersebut. Taswa'atharhum, dilacak jejaknya. Falamma ahassa bihim Asim wa ashabu, Sayyidina Asim dan sahabat-sahabat beliau yang 10 orang itu ngerasa kayaknya sudah ada yang mencium
kedatangan mereka. Ada yang mengetahui ini. Laja'u ila maudi'in, maka mereka harus mencari tempat aman, sebuah tempat maudi'in, sebuah tempat yang kebetulan tempat itu agak sedikit tinggi, dia bisa melihat sana sini. Kalau ada yang datang bisa ketahuan. Fa ahadha bihimul qaum, rupanya Hudzailiyun tadi atau Banu Lahyan tadi sudah mengetahui, akhirnya dikepunglah tempat tersebut. Tempat yang agak tinggi tadi dikepung oleh orang-orang 100 orang tadi. Waqalu, mereka berkata, inzilu, turun. Fa'atu bi'aitikum, panas, berikan tanganmu. Damai, enggak usah, enggak akan saya apa-apain, turun. Walakumul ahdu wal mitsaq, aku berikan kepadamu semuanya perjanjian damai, enggak apa-apa, turun, enggak akan diganggu. Turun. Jangan melakukan perlawanan. Mesti nyerah. Alla naqtul minkum ahadan, kami tidak akan bunuh kalian, kata 100 orang itu. Wa qala Asim bin Thabit, Sayyidina Asim bin Thabit kuat dengan pendirian dan keimanannya. Ayuhal kaum, hai kaum, amma ana, saya fala anzilu ala dhimmati kafirin, tidak akan tunduk dalam naungan orang kafir. Tidak, saya tidak mau. Kemudian sambil berdoa, Allahumma ya Allah, akhbir anna nabiyyaka, ya Allah beritahu kepada nabimu. Yang diminta, ya Allah beritahu kepada nabimu kalau kami dalam keadaan semacam ini. Sambil Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Setelah Asim bin Thabit dengan pendirian begitu berdoa, ya Allah kasih tahu kepada baginda Nabi Muhammad. Faramauhum bin nabli, lalu mereka panah, mereka dilempari dengan panah. Wa qatalu Asiman, matilah Asim. Sayyidina Asim meninggal. Wa nazala ilaihim 3 nafarin 'alal ahdi wal mitsaq. Asim meninggal dan yang lain juga meninggal, tinggal 3 yang selamat. Nazala ilaihim, 3 turun. 'Alal ahdi wal mitsaq itu mengambil perjanjian damai yang dijanjikan oleh 100 orang dari Bani Lahyan atau Hudzailiyyin tadi. Minhum Khubayb ibn Adi. Kemudian Zaid ibn Dathinah. Khubayb ibn Adi, Zaid ibn Dathinah. Kemudian satu lagi orang yang sebagian menyebut namanya Tariq atau siapa. Yang jelas Khubayb ibn Adi wa Zaid ibn Dathinah. Falamma istamkanu minhum, setelah mereka menyerah kepada mereka dan mereka bisa menangkap Khubayb dan Zaid ibn Dathinah, ternyata mereka atlaku autara kisayhim, ternyata mereka malah melepas tali-tali busur panahnya, dilepas talinya, digunakan untuk ngikat. Jadi tidak membawa tali, panah kan ada talinya, itu dilepas, talinya buat ngikat. Horbatuhum biha, diikat dengan tali tersebut. Kalau rajul thalis, ada Khubayb, ada Zaid. Rajul thalis yang ketiga itu ngomong, ada awalul ghadr, kita sudah, ini awal tipuan di saat ini sudah, jangan dipercaya. Lalu orang yang ketiga tadi mengatakan, wallahi la ashabukum, aku enggak mau ikut, enggak mau kau bawa kemanapun, saya enggak mau, lebih baik mati saya daripada kau bawa, kau hinakan nanti. Ana la asfa'ana, wallahi la ashabukum, enggak mau ikut, enggak mau bersamamu. Innali bihaulai uswah, sudah cukup bagiku teladan, yaitu 6 orang sudah kau bunuh, 7 orang sudah kau bunuh, pasti kau akan bunuh aku juga. Daripada mati nanti, saya lebih baik mati sekarang, sama-sama mati syahid. Yuridul qatl, artinya apa? Tidak, aku tidak percaya kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku yang 7 orang sudah kau bunuh pun akhirnya kau akan bunuh aku, lebih baik mati sekarang. Fajarruhu, ditarik, fa'alajuhu, diupayakan, pokoknya harus ikut, dipaksa. Fa'aba ayyashabahum, enggak mau ikut, faqataluhu, dibunuh juga. Wantalaku bi Khubaybin, mereka 100 orang itu membawa Khubayb, pergi bersama Khubayb ibn Adi wa Zaid ibn Dathinah, 2 orang di bawah.
dari sahabat Nabi. Hatta ba'uhuma, dijual akhirnya, dijadikan budak, ditawan. Jadi tawanan perang itu jadi budak nanti. Setelah itu dijual di Makkah, dari Mekah dibawa ke Makkah, dijual. Ini ba'da waqa'ati Badrin, setelah kejadian Badr ini, perang Badar sudah selesai. Di perang Badar banyak orang-orang Mekah yang jadi korban. Pembesar-pembesar Mekah banyak yang korban. Dan setelah ini setelah selesai Badar ini, baru ada dua budak, yakni Khubayb dijadikan budak, Zaid dijadikan budak, lalu jual di Mekah. Fabta'a Banul Harith, ada yang membeli Yauma Badri. Fabta'a Banul Harith, ibta'a membeli, ishtara. Kalau ba'a menjual, ibta'a membeli. Fabta'a Banul Harith bin Amir, kemudian yang membeli adalah keluarga, anak-anak daripada Al-Haris ibn Amir. Haris ibn Amir itu adalah orang yang dibunuh oleh Khubayb di perang Badar. Jadi memang Haris bin Amir itu dengar keluarganya, anak-anaknya Haris itu sudah ada dendam, dengar Khubayb dijual langsung dibeli, mau dicincang. Kita beli itu, kita akan puas membalas dendam gitu. Ketangkep tuh orang yang bunuh ayah kita ya, dibelilah. Akhirnya dibeli oleh anak-anak daripada Harith ibn Amir ibn Naufal ibn Abdi Manaf, Khubayban, dibelilah Khubayb. Wa kana Khubayb huwa qatala al-Haritha yaum Badr. Khubayb itu yang bunuh Haris waktu perang Badar. Falabitha Khubaybun 'indahum asira, lalu Khubayb menjadi tawanan. Maksudnya ditahan di situ sudah. Hatta ajma'u ala qatlihi, akhirnya bersepakatlah anak-anak daripada Haris untuk bunuh. Sudah dibunuh. Kemudian mereka punya, Khubayb mengerti dalam keadaan mati saya harus bersih, maka sunnatul fitrah dilakukan, mulai memotong sesuatu, membersihkan bulu-bulu yang sebagainya. Sunnatul fitrah dilakukan oleh Khubayb, lalu pinjem silet untuk bersih-bersih bulu-bulu, termasuk bulu yang tersembunyi atau yang terlihat, dibersihkan, bersih diri, membersihkan. Ista'ara min ba'di banatil Harsi, kepada, karena yang laki-lakinya pada berjuang, bekerja, karena ditawan di situ berhari-hari, akhirnya minta pinjam kepada wanita-wanita yang selama ini ada di situ, dia dirantai, minta pinjam Musa silet itu pisau di sini. Dulu itu belum ada silet tipis begitu, yang namanya silet untuk cukur ya kayak pisau panjang begitu, terus diasah aja silet. Kalau sekarang siletnya kecil-kecil begitu. Dulu kan kita masih menemukan di tukang-tukang cukur itu tidak dengan silet, pakai pisau asah yang tajam, dikeruk tipis kecilnya, panjangnya itu kayak Musa ya, kayak silet. Akhirnya pinjamlah untuk membersih diri. Yastahiddu biha, untuk membersihkan bulu-bulu, karena dia mau mati, tahu bakal mati, sudah harus bersih diri. Fa'aradhu, dikasih. Fadaraja bunayyun laha, akhirnya tanpa disadari oleh ibu tersebut, salah satu wanitanya Bani Lihyan, salah satu anak-anak daripada keluarga daripada Haris, anaknya Haris, ada salah satu wanita itu punya anak kecil, tapi anaknya kecil nyelonong. Karena itu bukan sehari, berhari-hari di situ. Jadi yang lihat kejadian cuma dirantai. Anak kecil rupanya ngelihat Khubayb itu rupanya sejuk mungkin ya, ngelihat anak juga senyum penuh kasih, akhirnya anak itu dekat. Setelah dekat, tiba-tiba duduk di pangkuannya. Fadaraja bunayyun laha, ada anak kecilnya perempuan yang minjemin silet tadi, minjemin pisau tersebut. Wahia ghafilatun, dia terlena, tiba-tiba anaknya itu daraja masuk. Naik, masuk. Hatta atahu, sampai mendatangi Khubayb. Wajadatuhu mujlisahu, akhirnya perempuan tersebut menemukan anaknya didudukkan oleh Khubayb ala fakhidhihi, di atas pangkuannya, di pangku sama Khubayb. Wal Musa biyadihi, sementara lagi megang pisau. Wah, ini coba kalau bukan orang beriman, ini saya pun mau mati, ngapain ini, malah bunuh juga ini. Lah pikirannya orang kafir itu masih begitu, dipikir Khubayb akan bunuh anak kecil. Karena apa? Dia mikir orang seperti mikir diri sendiri. Kalau orang kafir dalam keadaan dendam seperti itu, lihat, bunuh sekalipun saya juga bakal mati, ngapain, mending tak bunuh juga ini anak kecil ini.
Wanita tersebut melihat putranya berada di pangkuan Khubayb, ketakutan dia. Fafazi'at faz'atan arafaha Khubaybun. Wanita itu kelihatan takut, dibaca wajahnya oleh Khubayb. Oh, ketakutan perempuan itu. Anaknya dipegang begini, disilet. Lagi silet, pisau. Ini tinggal nyembelih. Begitu. Pokoknya kemudian Khubayb bertanya, Atakhshayna an aqtulah, kau khawatir aku bunuh dia? Ma kuntu li af'ala dzalik, tidak, aku tidak akan melakukan itu, Bu. Qalat, kemudian wanita itu bercerita setelah itu. Ini kisah setelah itu cerita. Qalat, perempuan itu bercerita, wallahi ma ra'aitu asiran khairan min Khubayb. Aku tidak melihat seorang yang lagi ditawan lalu diancam mau dibunuh lebih bagus daripada Khubayb. Enggak ada dendam. Coba orang lain kayaknya sudah dibunuh anakku ini. Enggak diberikan. Sudah ada pisau lagi di tangannya. Wallahi, teman ada, wallahi demi Allah, laqad wajadtuhu yauman. Suatu hari aku menemukan ya'kulu kitfan min 'inabin fi yadihi, makan anggur dengan tangkai, anggur yang bertangkai, bukan anggur dengan tangkai yang sebesar kepala. Dia itu ada maksudnya tangkai besar kepala, bukan anggur sebesar kepala, bukan. Maksudnya tangkainya gede begitu, satu tangkai anggur. Makan, bingung perempuan ini, dari mana dia dapat? Sekarang bukan musim anggur, kok makan anggur? Kemudian tangannya sepertinya dirantai, tapi kok bisa makan? Wa unahu lam muthaqun bil hadid, padahal dia adalah dibelenggu, diikat dengan besi. Wa ma bi Makkah min tamratin, di Mekah enggak ada buah. Wa kanat taqul, dan orang ini, perempuan ini berkata, innahu la rizqun razaqahullahu Khubayba. Itu rezeki yang Allah berikan kepada Khubayb. Falamma kharaju bihi minal harami, setelah itu Khubayb dibawa keluar ke haram. Jadi gini, waktu Khubayb mau dibunuh itu enggak akan dibunuh karena di dalam haram. Jadi orang-orang kafir itu masih menghargai tanah haram, tidak akan membunuh siapapun kecuali dikeluarkan dulu ke halal. Dan memang tidak boleh. Makanya Khubayb dibawa ke tempat halal, ada batas haram, adnal hil nanti. Ada situ namanya kalau umrah nanti, amin. Paling dekat namanya Tan'im, nanti ada Ji'ranah gitu. Tan'im adalah paling dekat. 10 menit naik mobil. Keluar ke tanah halal. Bila mulai umrah, ini dibawa ke tanah halal baru boleh dibunuh sana. Mereka masih menghormati tanah haram. Walamma kharaji minal harami liyaqtuluhu fil hil, akhirnya dibawa ke tempat halal, keluar dari tempat haram, sudah mau dibunuh, tinggal bunuh saja, kasih pedang beres. Qala lahum Khubaybun, Khubayb berkata kepada mereka, boleh aku punya permintaan? Silahkan Khubayb, apa? Da'uni, biarkan aku. Usolli raka'ataini, salat 2 rakaat. Khubayb salat 2 rakaat sebelum mati. Sebelum wafat, mati syahid. Fadarakuhu, diizinkanlah, dibiarkan Khubayb faraka'a raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Faqala Allahi laula an tahsabu annama bi jaza'un lazittu. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena khawatir kamu mendugaku takut, niscaya aku akan tambah. Maksudnya gini, cukup 2 rakaat. Kalau bukan karena aku khawatir kamu mendugaku takut, niscaya aku tambah. Maksudnya apa? Aku tidak pengen kamu bilang, alah Khubayb takut mati, sholatnya panjang-panjang. Saya tidak pengen ngomong itu, saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati. Saya setelah mati syahid aku. Makanya aku hanya 2 rakaat saja. Kalau bukan karena aku takut kamu ngomong, halah Khubayb takut ya, sholatnya panjang-panjang biar gak dibunuh. Tidak, cukup 2 rakaat. Setelah itu menyerahkan dirinya. Allahumma ahsi adadan. Allah mahsihim adada. Ihsihim adada maksudnya tuntaskan bilangan, maksudnya habiskan. Ya Allah, habiskan mereka. Waqtulhum bidada, oh badada. Kalau badada sendiri, bidada maksudnya apa? Sampaikan bidada nasibnya tuh. Jadi gini, ya Allah, berikan kepada mereka nasib kematian semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Maksudnya matikan semuanya, habiskan semuanya, matikan semuanya.
Ini doakan oleh Hubaib. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan mereka ini. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan. Waqala, dan sambil berkata Hubaib, falastu ubali hina uqtalu muslima, enggak peduli aku selagi aku akan ada jaminan mati dalam keadaan Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masyra'i, mati kayak apapun yang penting aku kepada Allah dan dengan Allah, sudah beres. Wadzalika fi dzatil ilahi, ini urusan Allah menjadikan aku mati syahid, ini saya serahkan kepada Allah. Wa yasha yubarik ala awsali shilwin mumazzai, maksudnya insyaallah, insyaallah, semoga ini harapan, semoga Allah memberkati semua daripada awsal itu adalah anggota-anggota tubuh-tubuh yang anggota tubuhku yang sudah nanti akan terpencar-pencar, kan ngerti bakal dicincang ini. Semoga Allah memberkahi semuanya, memberikan kebaikan kepada seluruh anggota tubuhku yang akan terpisah-pisah. Wa kana Hubaib huwa man sanna likulli muslimin qutila sabran as-salata. Hubaib ini orang pertama kali membuat satu sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi Hubaib ini orang pertama yang melakukan satu amalan yang belum pernah ada melakukannya, yaitu melakukan salat di saat mau dibunuh. Pertama kali melakukan adalah Hubaib, kemudian diikrar, dikakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikukuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah inisiatifnya daripada Hubaib yang kemudian dikukuhkan oleh syariat. Salat sebelum dibunuh. Wa akhbara yakni an-nabi ashabahu yauma usibu khabarahum. Dan Nabi pun memberitahu kepada sahabat-sahabatnya di Madinah waktu Hubaib mendapatkan musibah kematian ini, mati syahid ini. Sampai di sini kita potong dulu karena ini cerita tentang keramah. Jadi Hubaib ini wali, ini babnya bab karomah. Hubaib itu adalah wali yang punya karomah. Jadi waktu dia mohon, ya Allah sampaikan beritaku pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad di Madinah itu mendengar langsung. Dan Nabi memberitahu bahasanya Hubaib mati syahid. Padahal nggak ada yang ngasih tahu. Jadi suaranya Hubaib nyampe. Ini karamatnya Hubaib. Yang kedua adalah doanya Hubaib dikabul. Tidak sampai 1 tahun habis itu manusia yang membunuh Hubaib. Karamah yang ketiga apa? Dia mendapatkan kiriman buah. Hubaib mendapatkan buah anggur tadi. Sampai di sini insyaallah. Kemudian ada lagi wa ba'atha nasun min Quraisyin ila Asim. Dan Asim itu juga punya kisah. Asim itu juga pembesar sahabat Nabi yang dijadikan pemimpin dalam rombongan ini. Asim itu juga pernah membunuh pembesar Quraisy. Makanya setelah mendengar bahwa Asim terbunuh, keluarga dari pihak yang pernah dibunuh oleh Asim menyimpan dendamnya. Asim harus kita cari. Saya pengen tahu jasadnya. Apapun yang didapat, tangannya, kakinya, kalau perlu kepalanya bawa sini, pengen kita cincang di sini. Ambil, cari Asim. Lalu orang-orang Quraisy menyuruh mencari Asim ke tempat yang tadi antara Asfan dengan Makkah. Orang-orang kafir mencari Asim. Ini. Fa ba'atha nasun min Quraisy, orang-orang Quraisy mengutus utusan ila Asim bin Thabit. Setelah mendengar Asim terbunuh, disuruh mencari Asim bin Thabit. Hina huddithu annahu kutil, artinya orang-orang kafir Mekah itu di saat diberitahu huddithu annahu kutil, kalau yang namanya Asim itu dibunuh, ayyuk tau bisai'in minhu, untuk didatangkan kepada mereka. Bisai'in minhu, dengan sesuatu dari jasadnya Hubaib. Kalau bisa utuh, kalau tidak ada kepalanya. Pokoknya itu sudah berjanji. Pokoknya kalau sampai Hubaib dapat, kita akan ambil jasadnya, kemudian akan kita cincang sambil kita berpesta minum minuman keras, kata mereka. Sudah disiapkan. Cari jasadnya Hubaib, apa jasadnya Asim, bawa ke sini, kita akan pesta. Pesta minuman keras. Untuk bersenang-senang, bergembira atas kematian Asim. Akhirnya apa? Wa kana qatala rajulan min udhamaihim. Jadi Asim itu pernah membunuh pembesar Quraisy. Akhirnya apa? Fa ba'atsallahu li Asimin, Allah mengirim untuk Asim, menjaga Asim. Naam, mithla dhullati, seperti mega, seperti mendung begitu. Tapi bukan mendung, kayak mendung. Minad dabri
dari lebah. Lebah yang jumlahnya nggak kira-kira, nggak tahu kapan berada. Tiba-tiba lebah banyak sekali. Hamathu min rusulihi, menjaga Khubayb daripada utusan orang Quraisy. Jadi utusan-utusan orang Quraisy yang ingin mencari jasadnya Khubayb ini nggak bisa, karena apa? Dipenuhi dengan lebah, akhirnya gagal balik. Dijaga jasadnya Khubayb. Ini disebut oleh Imam Nawawi di sini, ini Khubayb Asim, ini termasuk keramatnya Asim. Jasadnya nggak bisa disentuh oleh musuhnya. Ini keramatnya Asim, di saat musuh-musuhnya ingin mencari jasadnya Asim, Allah kirim lebah yang banyak. Takut kalau lebah satu dicitos dimatikan. Tapi lebah yang jumlahnya jutaan bahkan ribuan seperti mega, seperti mendung. Walam yaqdiru ala ayyaqta'u minhu syai'a, sampai mereka enggak mampu untuk memotong jasadnya sedikit pun, enggak mampu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Qauluhu al-hudatu atau al-hudatu maudhi'un, satu tempat antara Asfan dengan Makkah. Wadullah adalah as-sahabu, mega atau mendung. Wadabru an-nahlu, ad-dabru adalah tawon, lebah. Wa qaluhu uqtulhum bidada bi kasril ba'i, uqtulhum, bunuhlah mereka bidada dengan kasrah ba'nya, wa fathihah, dan juga bisa fathah ba'nya. Bidada atau badada. Faman kassar, yang mengkasrahkan maknanya qala wa jam'u bidata, bidatan bi kasril ba'i wa huwa an-nasibu, bagian. Tadi ya Allah berikan kepada mereka jatah kematian semuanya. Wa manahu uqtulhum khusasan munqasamatan, bunuh mereka maksudnya beri mereka jatah kematian masing-masing. Likulli wahidin minhum nasibun, setiap mereka dapat bagian kematian, maksudnya bunuh semuanya sama. Wa man fataha, kalau yang mengartikan, yang memberi, mengucapkan badada bukan bidada, jadi boleh uqtulhum bidada, boleh uqtulkum badada, bukan badada, badada, bidada, dalnya pendek, bidada atau badada. Yang mengatakan badada, qala ma'nahu mutafarriqina, bunuh mereka ya Allah terpisah-pisah, mati di sana, mati di sini. Kalau tadi enggak, bareng-bareng dapat. Fil qatli wahidan ba'da wahidin minad dabdi, tidak baddada. Badda itu porak-poranda. Porak-poranda berantakan baru mati, pisah sana mati. Dan tidak sampai satu tahun mereka pada mati. Wa fil babi ahaditsu katsiratun, dalam bab masalah karamat itu banyak hadis. Imam Nawawi menghadirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis cerita tentang sahabat Nabi ini sebagai dalil bahwasanya yang namanya karamah itu ada. Menurut kita ulama kaum ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya karamah adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hamba terkasih Allah yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu ada. Contohnya dari ini, dari sahabat Nabi. Ini terjadi, yang namanya karamah kepada kekasih Allah itu ada pada zaman sebelum Nabi, pada zaman Nabi, setelah Nabi, sampai hari kiamat masih tetap berlaku, itu namanya karamah.